Halo Sobat Info Mano, jumpa lagi dengan saya Info Mano ya, channel yang memberikan seputaran tentang dunia burung ya, baik dari segi perawatan, penyetingan lomba, apiari dan sebagainya ya. Oke, kesempatan kali ini saya lagi jalan-jalan mengunjungi tempat di mana saya tertarik nih, banyak kolibri atau burung konin yang masuk dalam toko burung tersebut ya. Karena saya jelaskan, karena banyak sekali pecinta burung kolibri atau ninja yang telah kerap burung konin, banyak pula bermunculan ya di dunia nyata maupun di media sosial ya, karena burung yang terlihat kecil dan berwarna yang sangat mengkilat atau bahkan berwarna cantik ini ya, dari bahan prospek hijauan sampai yang benar-benar udah sampai berubah menjadi warna metalik ya. Oke Sobat Infomano, di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memilih konin yang bagus prospek diambilkan ya. Oke, sebelum lanjut silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar dapat memberikan informasi tentang ya Sobat Infomano. Oke, langsung saja ya Sobat Infomano. Di sini saya akan beberapa hal yang harus Anda pahami dulu ya sebelum kita membeli burung konin ya. Pengalaman saya sendiri sih, kalau tidak dipahami pun monggo terserah semuanya. Oke ya, konin ambilkan itu biasanya didapat dari hasil ya, sedikit sekali yang didapat dari hasil memikat. Dua, dengan asumsi tersebut maka hasil jaringan tersebut adalah semua konin akan tertangkap, bukan merupakan hasil tangkapan konin yang benar-benar dalam kondisi fit, sehat, punya faktor bagus atau saat terjaring. Tiga, beberapa halnya dengan konin hasil pikatan ya, karena biasanya konin hasil pikatan adalah konin yang terjebak ya Sobat Infomano, karena terpancing adanya satu lawan ya, yang mengusik, biasanya yang mengusik daerah atau wilayahnya. Dengan kata lain, konin hasil pikatan tentu saja adalah konin yang sehat, yang fit, dan merupakan raja di wilayah tersebut biasanya yang menurut pengamat sendiri. Oleh karenanya itu hasil pikatan itu sangat sedikit yang didapat dibandingkan dengan hasil yang jaringan. Kan maksud saya Sobat Infomano. Yang keempat itu biasanya kembali ke konin ombyokan yang kita anggap sebagai hasil jaringan, karena hasil dari jaringan akan didapat berbagai tipe dengan kondisi konin itu sendiri ya Sobat Infomano. Yang kelima, dengan situasi yang telah dipahami tadi akan lebih memudahkan kita untuk memilih konin-konin ombyokan itu sendiri Sobat Infomano. Nah, itulah latar belakangnya bagaimana kita memilih konin yang prospek atau yang bermental juara ya dari ombyokan. Oke, sekarang kita lanjut ke pemilihan burung bahan atau burung konin ya Sobat Infomano. Poin yang pertama yaitu belik. Oke, poin yang pertama kita pilih kolibri yang memiliki paruh yang tebal ya Sobat Infomano. Ini burung konin yang mempunyai paruh tebal biasanya itu memiliki bunyi yang keras ya, ada paruhnya tebal serta panjang itu atau tidak keras, sedangkan paruh pendek serta belah tebal menandakan burung tujuan yang tepat atau rapat serta keras. Oke, yang nomor dua yaitu mata melotot serta kepala cepak. Burung yang mempunyai mata melotot ini mempunyai sifat fighter, umumnya burung ini lebih proaktif dalam mempertahankan daerah teritorialnya ya Sobat Infomano. Burung yang mempunyai kepala yang cenderung cepat serta belalai yang besar bisa dipastikan burung ini memiliki mental yang lebih tidak jelek alias bagus daripada burung yang mempunyai kepala kecil yang menonjol.
Profesional dalam artian burung yang mempunyai ciri-ciri semisal kepala cepak, mata melotot, paruh tebal dan panjang, leher hingga dada tegak kekar dan tubuh yang panjang serta berdiri tegak. Itulah bentuk tubuh yang profesional tadi, atau bisa juga dikatakan burung yang atau juara. Yang kelima, hijau meski tampilkan ini sangat jarang kita jumpai ya. Karena burung yang berani berjiwa dalam sangkar ombukan bisa dipastikan mempunyai mental taruh yang tidak jelek alias bagus. Mungkin kita bisa bandingkan dengan lawan di dalam satu ombukan tersebut ya. Keenam, burung mengejar burung sejenis. Karena burung ini suka terlihat mengejar burung lain dan berani mematok, atau itu mampu dijadikan rujukan atau pilihan bagi, atau bisa juga dikatakan untuk memilih quality yang mempunyai mental. Biasanya mentalnya itu tidak terlihat karena dia lebih dominan menguasai teritorial atau wilayahnya. Yang ketujuh, mau mandi sendiri dalam cepu. Biasanya burung yang telah memiliki serta mental, dia sudah mapan umumnya suka mandi dalam cepu air. Burung semacam ini umumnya gampang jinak serta pula gampang bagi atau bisa juga dikatakan untuk dirawat ya sobat Infomano. Yang kedelapan, berani mengambil makanan dari tangan kita ya. Burung yang berani makan lewat tangan kita itu langsung menandakan burung yang telah disebutkan telah menguji mental, serta akan gampang bagi atau bisa juga dikatakan untuk dijinakkan sobat Infomano ya, sobat Infomano. Karena burung kolibri ini sangatlah contoh gampang dalam perawatannya sobat Infomano. Itulah tadi ya sobat Infomano beberapa tips atau cara membeli kolibri pengalaman saya sendiri ya. Mungkin bagi para pecinta burung konin atau kolibri yang lain mempunyai atau cara tersendiri dalam membeli gacuan kolibri ombokan. Itu perlu diperhatikan dan sering, karena videonya kalau sudah kita membeli burung kolibri, kita biasanya kalau masih pemula saya memberikan biasanya 3 ekor konin ya. Untuk pembelian dia masih hijauan dan 1 ekor ya. Karena untuk sekalian melatih mental dan memudahkan dalam pemilihan nantinya mana yang mau dijadikan acuan dan menjadikan ukuran sobat. Oke, intinya tuh adalah konin ombokan itu adalah mental ya sobat. Kalau yang bersuara kencang itu semua konin dapat bersuara kencang keras, itu tidak bisa menjadi patokan ya sobat Infomano. Untuk poin yang pertama, konin ombokan itu didapat dari hasil jatuhnya tidak ada, karena semua konin itu didapat dari hasil mulut atau memasang lem, karena yang kecil dan bobotnya sangat ringan, jadi susah untuk dicari. Yang kedua, kenapa konin itu didapat dengan jumlah yang banyak, itu sebenarnya tergantung tempat atau dimana kita mengikat konin ya sobat Infomano. Jika kita pikat konin di daerah misalkan Jawa, pastikan dapat hasil yang sangat sedikit ya, karena populasi kolibri ini biasanya juga di daerah Sumatera, juga ke Kalimantan ya. Kalau kita pikat di sana pasti hasilnya karena sangat jauh juga dengan mengikat cara mengikat di tempat yang sama. Yang ketiga, hampir semua konin didapat dengan cara pemikat baik dari burung yang sudah gacor atau bisa dengan suara-suara hujan atau konin ribut lewat satu. Jadi sebetulnya semua konin memang memiliki karakter fighter atau petarung. Untuk tes coba saja sampean atau Anda belikan konin ombokan, lalu dipelihara 1-3 bulan, jangan sampai lihat burung sejenis. Mungkin setelah itu tempel dengan burung sejenis, cuma memang ada beberapa konin yang memiliki mental yang bagus dan tidak
tidak. Tapi kalau bicara fighter, semua konin fighter atau berjiwa petarung sobat Ipomano. Oke sobat Ipomano, demikian tadi kita cara polisi atau konin diombyokan ya sobat Ipomano. Semoga tips tadi atau cara tadi bisa Anda praktekkan di rumah dan memberikan dan menjadi bahan dalam Anda membeli burung polisi ya. Oke sobat Ipomano, assalamualaikum.